Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan pelajaran kimia dengan materi sel elektrolisis. Sel elektrolisis termasuk ke dalam sel elektrokimia, di mana sel elektrokimia terbagi menjadi dua, yaitu sel volta dan sel elektrolisis. Pada sel volta yang setelah kalian pelajari terdapat dua elektroda, yaitu anoda dan katoda. Anoda bermuatan negatif dan katoda bermuatan positif pada sel volta. Sedangkan pada sel elektrolisis, anoda bermuatan positif dan katoda bermuatan negatif. Tapi keduanya sama, yaitu pada anoda terjadi reaksi oksidasi dan pada katoda terjadi reaksi reduksi. Pada sel volta terjadi reaksi kimia menjadi listrik, sedangkan pada elektrolisis listrik menjadi reaksi kimia. Di sini terdapat alat-alat yang akan kita coba untuk praktikum sel elektrolisis ini, ya, yaitu yang pertama statif dan klem. Jadi rangkaian untuk elektrolisis ini seperti ini. Kemudian ada tabung U, terdapat kabel untuk nanti menjepit elektroda, kemudian baterai. Elektroda yang digunakan adalah karbon. Jadi elektroda karbon ini termasuk elektroda inert yang tidak ikut bereaksi. Yang termasuk ke dalam elektroda inert adalah karbon, kemudian platina dan emas, ya. Yang digunakan di sini adalah karbon. Kemudian corong, pipet, kemudian larutannya yang digunakan adalah larutan Ki, larutan Na2SO4, kemudian juga terdapat amilum dan fenolftalim. Juga terdapat larutan tembaga sulfat, ya. Baik, untuk percobaan pertama kita lakukan elektrolisis larutan Ki. Kita masukkan larutan Ki ini dengan menggunakan corong. Ada lubangnya di bawah, ya. Kemudian kita jepitkan elektrodanya. Kita masukkan. Nanti kalian amati yang terjadi di anoda dan katoda. Di sini ada positif, negatif. Yang negatif berarti katoda, yang positif berarti anoda. Kita yang merah berarti anoda, sedangkan yang hitam berarti anoda. Perhatikan reaksi yang terjadi. Ya. Ternyata pada anoda timbul warna kuning dan pada katoda timbul gas. Padahal tadi yang dimasukkan larutannya sama, yaitu Ki. Tetapi di anoda dan katoda terjadi reaksi kimia yang berbeda, ya. Nah, di dalam Ki ini akan terurai dalam larutannya menjadi K+ dan I-. Karena larutan K itu termasuk golongan, ya, karena nanti suka campur.
pada larutan Ke ini akan terurai menjadi K+ dan I-, di mana pada katoda yang terjadi reduksi adalah air, karena harga potensial standar air lebih besar daripada potensial daripada K ini, sehingga yang mengalami reduksi adalah air. Sedangkan pada anoda, I-nya mengalami reaksi oksidasi sehingga berubah menjadi I2 dan 2 elektron ya. Kita cek dengan menggunakan amilum dan fenopetalin. Untuk amilum, untuk mengecek adanya betul tidak adanya yodium ya. Jika terdapat yodium, maka warna amilum ini akan berubah menjadi hitam atau keunguan ya. Kita cek di sini. Kita ambil. Ya. Kemudian kita tes dengan menggunakan amilum. Mana yang terdapat yodium ya. Ya, kita lihat di sini, kalau warnanya terlihat. Ya, terjadi perubahan warna. Asalnya kuning menjadi ke coklat keunguan ya. Ini tidak terjadi apa-apa. Berarti di sini terbukti bahwa di anoda ini terdapat yodium atau I2 gitu ya. Baik, sekarang kita tes lagi dengan menggunakan fenopetalin. Apa fungsi fenopetalin? Yaitu untuk mengetahui indikator ya, asam atau basa. Jika dia basa, maka dia akan berubah warnanya menjadi merah muda atau pink. Jika asam, berarti tidak mengalami perubahan ya. Nah, di sini mana yang bersifat asam atau basa, di anoda atau di katoda?
tetesi dua-duanya dengan penoptalin ini. Iya, sudah terlihat warnanya. Setelah ditetesi dengan penoptalin, ternyata bahwa di katoda terdapat warna, terjadi perubahan warna, yaitu menjadi pink, sedangkan di anoda tetap warnanya kuning. Berarti di katoda ini terdapat basa, ya, dihasilkan basa. Nah, bagaimana reaksi yang terjadi pada elektrolisis larutan Ki ini? Seperti dikatakan tadi bahwa K itu memiliki energi potensial yang lebih kecil daripada H2O, sehingga H2O yang akan mengalami reduksi. K termasuk ke dalam golongan 1, jadi golongan 1A, golongan 2A yang akan direduksi adalah air, ya. Apa yang terjadi reaksinya di katoda? Sebagai berikut. Kemudian yang terjadi di anoda, baik, kita lanjutkan dengan percobaan yang kedua, yaitu menggunakan larutan Na2SO4 dengan menggunakan elektroda karbon. Na2SO4-nya kita masukkan. Ya, kita celupkan elektrodanya yang digabungkan dengan baterai. Yang merah berarti katoda bermuatan negatif, sedangkan yang hitam adalah anoda. Perhatikan dan amati apa yang terjadi. Ya. Pada katoda terdapat gelembung dan pada anoda pun terdapat gelembung. Nah, apa yang dihasilkan di katoda dan di anoda? Ya. Seperti kita ketahui, Na2SO4 berarti kalau di ionisasi akan terurai menjadi Na+ dan SO4 2-. Na termasuk golongan 1A, berarti yang mengalami hidrolisis masih tetap air, ya. Kemudian SO4 2-, kemudian NO3-, CO3 2- itu yang akan mengalami oksidasi adalah air. Jadi pada anoda dan pada katoda yang mengalami oksidasi dan mengalami reduksi juga air. Mari kita cek dengan menggunakan penoptalin.
teteskan menggunakan phenolphthalein di keduanya. Yang terjadi perubahan warna menjadi merah muda adalah di katoda. Berarti di katoda ini terdapat basa. Ya. Nah, selanjutnya bagaimana reaksi yang terjadi pada elektrolisis larutan Na2SO4 ini? Reaksinya adalah sebagai berikut. Oke, kita lanjutkan dengan percobaan ketiga. Selanjutnya kita akan melaksanakan praktikum juga masih elektrolisis, yaitu penyepuhan dari besi ini oleh tembaga ya. Jadi yang kita gunakan tadi elektrodanya tidak mengikuti atau tidak ikut dalam dalam reaksi ya, tidak ikut bereaksi, itu disebut dengan elektroda inert. Sedangkan kalau menggunakan tembaga ini elektrodanya tidak inert, berarti ikut bereaksi ya. Yang menjadi larutan elektrolitnya adalah CuSO4 gitu. Nah, yang akan disepuh adalah besi ya. Jadi besi letaknya di katoda, sedangkan tembaganya di anoda. Mari kita lihat apa yang terjadi. Kita celupkan ya sini. Jadi yang disepuh harus letaknya ada di anoda. Tadi paku warnanya adalah putih ya. Nah, kemudian tembaga warnanya kuning, kemerahan. Kemudian kita beri arus listrik, apa yang terjadi? Kita lihat dulu. Bisa. Nah, pada pakunya terbentuk warna merah. Berarti adanya endapan tembaga. Kemudian tembaga ini yang tadinya warnanya merah ya, mulai memudar. Karena ini asalnya logam Cu berubah menjadi Cu2+, larutan Cu2+ nya kemudian berubah menjadi Cu di sini. Ya, ini prinsip dari penyepuhan. Semakin lama disepuhnya, waktunya semakin lama,
tentu yang mengendap pada besi ini pun semakin banyak, semakin tebal gitu ya. Nah, bagaimana reaksi yang terjadi pada penyepuhan ini adalah sebagai berikut. Ya, terima kasih atas perhatian. Demikian percobaan elektrolisisnya. Kesimpulannya bisa kalian tulis di dalam LKPD dari percobaan 1, percobaan 2, dan percobaan 3. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.